Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan membahas dan memberikan contoh apa itu komunikasi formal. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Ada Afika Bayu dengan NIM 215231008. Ada Sinta Karunia Esa dengan NIM 215231019. Lalu ada Setiawati Handayani dengan NIM 215231026. Lalu ada Zaula Rascalat Juba dengan NIM 215231033. Dan yang terakhir ada Lia Novita Dewi dengan NIM 215231039. Teman-teman udah tahu belum pengertian dan contoh komunikasi formal? Kalau belum, simak pembahasan berikut ini ya. Nah, komunikasi formal adalah suatu komunikasi yang bersifat resmi dan biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam lembaga secara struktural organisasi, menggunakan bahasa yang formal dan baik sesuai dengan aturan bahasa Indonesia. Umumnya, komunikasi formal dilakukan oleh orang yang berbeda posisi dalam struktural organisasi, antara atasan dan bawahan dengan garis perintah atau instruksi. Contoh dari komunikasi formal: komunikasi direktur dan bawahan, sidang akademik, seminar, meeting perusahaan, presentasi karya ilmiah, workshop, dan komunikasi formal kepada seseorang yang lebih tua. Selanjutnya, kita akan membahas ciri komunikasi formal yang meliputi urutan pembicaraan diatur oleh protokoler. Tempat dan waktu pelaksanaan telah ditentukan. Kesempatan berbicara diatur oleh protokoler secara bergilir. Objek pembicaraannya tentang masalah organisasi. Tujuan komunikasi terkait dengan kepentingan dinas. Dan yang terakhir, cara penyampaian pesan lebih banyak tertulis ataupun dalam rapat resmi. Jadi, teman-teman bisa mengenal komunikasi formal dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi ya. Komunikasi formal juga memiliki beberapa pola, di antaranya: pertama, komunikasi dari atas ke bawah. Pola komunikasi ini merupakan penyampaian pesan yang dapat berbentuk perintah, instruksi, maupun prosedur untuk dijalankan para bawahan dengan sebaik-baiknya. Komunikasi ini juga dapat berbentuk tulisan maupun lisan. Kekurangan komunikasi ini yaitu kemungkinan terjadinya penyaringan informasi penting yang ditunjukkan ke para bawahannya. Pesan yang diterima para bawahan bisa tidak selengkap aslinya. Maka dari itu, penyampaiannya perlu diperhatikan panjangnya saluran komunikasi yang digunakan dan kompleksitas pesan yang ingin disampaikan kepada para anggotanya. Pola komunikasi yang kedua yaitu komunikasi dari bawah ke atas. Komunikasi ini berarti alur pesan yang disampaikan berasal dari bawahan atau anggota menuju ke atasan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam organisasi dan mengambil keputusan secara tepat. Sudah sepantasnya bila ketua memperhatikan aspirasi yang berasal dari bawah. Kekurangan komunikasi dari bawah ke atas adalah kemungkinan bawahannya hanya menyampaikan informasi yang baik, sedangkan informasi yang mempunyai kesan negatif tidak disenangi oleh atasan cenderung tidak disampaikan, demi menjaga posisinya serta mendapatkan rasa aman dalam suatu organisasi. Pola yang ketiga yaitu komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah komunikasi yang terjadi antara bagian yang memiliki posisi sejajar dalam suatu organisasi. Tujuan dari komunikasi horizontal adalah untuk melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian yang memiliki kedudukan sejajar. Komunikasi ini menjadi penting artinya sebab bagian dalam suatu organisasi memiliki tingkat ketergantungan yang cukup besar.
Akan tetapi, jika bagian dapat bekerja secara sendiri tanpa harus bergantung pada bagian lainnya, komunikasi ini sering atau minim dipakai. Pola komunikasi yang terakhir yaitu komunikasi diagonal. Komunikasi ini melibatkan komunikasi antara dua level organisasi yang berbeda. Contohnya adalah komunikasi formal di dalam organisasi antara bagian konsumsi dan bagian dokumentasi. Kelemahan komunikasi ini adalah bahwa komunikasi diagonal dapat mengganggu jalur komunikasi yang rutin dan telah berjalan normal. Di samping itu, komunikasi diagonal dalam organisasi besar juga sulit untuk dikendalikan secara efektif. Nah, di slide yang terakhir, kita akan membahas tentang keterbatasan komunikasi formal. Dampak saluran komunikasi formal kurang menguntungkan dari sudut pandang individu maupun organisasi. Dilihat dari segi pandang individu, komunikasi formal ini sering membuat frustasi bagi pihak tertentu, khususnya mengenai keterbatasan untuk masuk ke dalam proses pengambilan keputusan. Jika dilihat dari sudut pandang perusahaan, masalah terbesar dalam saluran komunikasi formal adalah kemungkinan munculnya distori atau gangguan penyampaian informasi ke level yang lebih tinggi. Karena setiap keterkaitan dalam jalur komunikasi berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. PT Makmur Sejahtera, selamat pagi, ada yang bisa dibantu? Selamat pagi, saya Setiawati, sekretaris dari PT Jaya Abadi. Ingin berbicara dengan Bapak Rizky. Apakah Bapak Rizky ada di tempat? Mohon maaf Ibu Wati, Bapak Rizky sedang tidak berada di tempat. Beliau sedang ada perjalanan bisnis ke Bandung. Apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada beliau? Bapak Hadi ingin mengadakan pertemuan dengan Bapak Rizky untuk membicarakan masalah dana tambahan untuk perlengkapan pabrik di Sulawesi. Pertemuan akan dilakukan pada hari Rabu 15 September pukul 10 WIB di Rumah Makan Suling Gading, Sragen. Baiklah, akan saya sampaikan pesan Ibu kepada Bapak Rizky. Dan untuk konfirmasi lebih lanjut, akan saya hubungi kembali. Bolehkah saya mengetahui alamat dari kantor PT Jaya Abadi? Kantor kami berada di Jalan Krakatau, nomor 25, Sragen. Nomor telepon yang dapat dihubungi 085 942 212 887. Maaf Ibu Setiawati, mungkin ada yang bisa saya bantu kembali? Tidak, terima kasih, saya tunggu konfirmasi dari Ibu selanjutnya. Baiklah Ibu Setiawati, akan segera saya hubungi setelah pesan tersebut mendapat tindak lanjut dari kami. Terima kasih, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah, kabar saya baik Bu. Bagus kalau seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan diri secara singkat terlebih dahulu ya. Contohnya seperti nama, instansi, sama pengalamannya. Perkenalkan, nama saya Lianovita Dewi Sukmawati, tempat tanggal lahir Klaten 29 April 2004. Saya berasal dari instansi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, jurusan Perbankan Syariah. Pengalaman saya mengikuti UKM Koperasi Mahasiswa, di situ saya sebagai divisi keuangan. Saya juga mengikuti UKM Timaps di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, di mana di situ banyak diajarkan mengenai kekeluargaan, persaudaraan dalam instansi, dan yang paling penting adalah public speaking. Saya juga sudah beberapa kali mengikuti seminar, contohnya seminar bedah buku bersama penulis di Jawa Tengah, dan seminar mengenai perbankan ataupun ekonomi syariah. Tadi ada pengalaman dan instansi yang berbobot. Selain pendidikan formal, apakah memiliki keterampilan lain? Saya mampu mengerjakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan saya mampu mengerjakan aplikasi software seperti Zahir, Mayop, dan aplikasi desain. Saya juga mampu mengerjakan laporan keuangan. Lingkungan kerja apa yang Anda sukai? Lingkungan kerja yang tidak dibatasi antara senior dengan bawahannya, dan juga mampu memberitahu kesalahan dengan baik nantinya. Selanjutnya, apakah Anda bisa bekerja di bawah tekanan? Bisa Ibu, dan saya siap bekerja di bawah tekanan. Apakah Anda siap ditempatkan di luar kota?
Ya, saya bersedia. Saya harus profesional bila perusahaan sudah memberi tanggung jawab kepada saya. Terima kasih Mbak atas waktu interviewnya pada perusahaan kami. Ada yang ingin Anda tanyakan? Yang ingin saya tanyakan, apakah job desk yang Ibu berikan kepada saya nantinya? Untuk job desk-nya, kita buka lowongan kerja, staf keuangan dan strategi, dan untuk pemberitahuan kapan diterimanya, kira-kira sampai 3 minggu lagi. Kami kabari infonya lewat email atau by WhatsApp ya. Baik Ibu, terima kasih atas infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mbak, Waalaikumsalam.